Ya, dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Tezar, apakah sudah ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan anak dalam kardus? Ya, Egan, dapat kami sampaikan bahwa setelah semalam akhirnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka yang sebelumnya Agus ini merupakan saksi dalam pembunuhan PNF, bocah yang ditemukan tewas di dalam kardus. Namun hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah ada penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan. Karena ternyata bahwa penetapan tersangka ini tidak terkait dengan pembunuhan TNF, tapi lebih kepada pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diketahui berinisial T. Yang berarti jika kita mengambil kesimpulan bahwa hingga saat ini belum diketahui tersangka di balik pembunuhan PNF bocah yang ditemukan di dalam kardus ini. Meskipun sebelumnya memang ada kuat dugaan mengenai tersangka Agus ini diduga kuat terlibat dalam pembunuhan PNF, namun hingga saat ini polisi belum menemukan cukup alat bukti untuk menetapkan dan menjerat Agus ini dalam kasus pembunuhan PNF, yakni bocah yang tewas di dalam kardus. Sebelumnya, jika kita review ke belakang bahwa penetapan Agus sebagai tersangka pencabulan anak ini bermula dari saksi-saksi dalam pembunuhan PNF yang kemudian ternyata menyebutkan bahwa tersangka Agus ini banyak melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan sebagai informasi bahwa sebelumnya Agus ini pernah masuk ke dalam tahanan akibat dari kasus narkoba dan ia juga merupakan residivis narkoba dan dari fakta yang terungkap bahwa dalam urin Agus ini terdapat metafetamin yang kemudian menjadi salah satu bukti ditetapkannya Agus sebagai tersangka pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Demikian, Egan. Tezar, kemudian alat bukti apa saja yang ditemukan pihak kepolisian dalam menjerat tersangka? Ya, untuk kasus penetapan tersangka Agus ini dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, yang pertama adalah dari keterangan saksi T yang mengaku pernah dikunci di dalam rumah A dari jam 9 malam hingga jam 7 pagi, yang kemudian juga korban mengaku juga pernah diajak melakukan pelecehan seksual dan kemudian juga pernah diajak menggunakan narkoba. Ya, dan dari bukti-bukti tersebut akhirnya polisi menetapkan tersangka Agus ini sebagai tersangka dalam pelecehan seksual anak di bawah umur. Dan selain itu, untuk penetapan tersangka pembunuhan PNF anak yang ditemukan tewas di dalam kardus ini, polisi menyatakan belum menemukan bukti yang cukup untuk menjerat siapapun sebagai tersangka, karena hingga saat ini meskipun ditemukan fakta bahwa adanya kecocokan DNA Agus ini dalam pakaian yang gunakan PNF saat ia ditemukan tewas terbunuh, namun bukti ini dinyatakan belum cukup untuk menjerat A dalam kasus pembunuhan PNF ini. Dan polisi juga masih mendalami kasus ini dan juga melakukan penyelidikan baik dari rekaman CCTV, kemudian dari hasil autopsi dan juga hasil dari keterangan saksi-saksi. Dan sebelumnya juga diketahui bahwa polisi agak kesulitan dalam pemeriksaan saksi-saksi ini karena saksi-saksi diketahui banyak yang merupakan anak di bawah umur dan cenderung berubah-ubah ketika dimintai keterangan. Demikian, Egan, yang dapat kami laporkan sementara ini dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Tezar atas laporannya. Pemirsa, reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.